kemudian pasal 311 ayat 1 KUHP yang lama, kemudian yang barunya adalah pasal 433, kemudian 434 ayat 1. Kemudian juga kami mengajukan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pasal 27A, kemudian pasal 28 ayat 2, nanti ada catatan terhadap pasal 28 ayat 2, kemudian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, serta terakhir pasal 35. Jadi yang mulia, panel Hakim Konstitusi, tentu yang mulia sudah memahami betul latar belakang mengapa kami mengajukan pasal-pasal ini. Karena pasal-pasal inilah yang dikenakan kepada trio yang ada di depan kami sebagai prinsipal, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Fauzia Tiasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Sorry. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya, tapi legal kan, standing Pak pasti Refli, diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Okay. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, begitu ya. Oke. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih yang mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Iya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. Fauzia Tiasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Haseholan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. Fauzia Tiasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu FISIP Unpad dan Kedokteran UI. Jadi, Pak Refli, yang ada dalam permohonan aja dijelaskan terlebih dulu. Oke. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dimohonkan dalam pokok permohonan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yang mulia Hakim Konstitusi, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 311 ayat 1 KUHP, pasal 433 ayat 1 KUHP, ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 434 ayat 1 Undang-Undang 1 2023, pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 32 dan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah pasal-pasal yang digunakan untuk menersangkakan mereka dalam kasus yang dikenal publik sebagai kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Adapun kami untuk mengajukan permohonan ini terhadap pasal-pasal tersebut adalah 3 pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia.
Pertama adalah pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F UUD 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, secara de facto yang mulia, mereka ini melakukan kegiatan meneliti yang namanya ijazah seorang mantan presiden, dan kemudian mereka ditersangka dengan pasal-pasal tersebut. Nah, kami menganggap bahwa itu adalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi itulah yang ingin kami bawa ke sini untuk diuji, agar pasal-pasal tersebut secara umum tidak menjangkau kegiatan untuk melakukan penelitian, berpendapat, dan lain sebagainya, karena melanggar pasal-pasal yang saya sebutkan tersebut. Itu inti dari permohonan kami yang mulia. Maka selanjutnya kami akan bacakan petitum. Jadi secara umum kami tidak meminta pasal ini dibatalkan, tetapi diberikan limitasi, tidak bisa menjangkau urusan publik atau public affairs. Jadi termasuk juga terhadap mantan pejabat, sepanjang bahwa yang dipersoalkan adalah urusan publik atau public affairs atau public interest. Selanjutnya kami ingin membacakan petitum yang mulia. Rekan kami yang akan membacakan biar ada pembagian tugasnya. Silakan.